Kalau mau kerja sawit, buat apa negeri orang, negeri sendiri banyak kerja kayak gini. Macam ini ya bang ya. Terus macam mana pulanya kok orang-orang yang ada 1, 2, 3 yang jual diri di sini. Kenapa harus ke sini bang? Di Indonesia banyak mah, tapi rumah kita pun ada. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI bos? Ini ngomong-ngomong kerjanya sebagai apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ternyata bukan hanya saya saja ya. Ketika saya bekerja di Malaysia di kebun, banyak yang berkomentar jauh-jauh dari Malaysia kerja kebun. Ternyata sahabat-sahabat saya daripada Indonesia ketika mereka bekerja di kebun kelapa sawit juga mendapat komentar demikian. Saya kadang-kadang heran ya. Heran-heran. Begitu sangat heran dengan netizen. Kenapa kalau ada orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, misalnya kerja di kebun, misalnya kerja di ladang, apakah nampak hina? Enggak kan? Kenapa kalian seolah-olah memberikan komentar yang tidak suka dengan para TKI yang bekerja di Malaysia, terutama yang kerja di kebun? Kita di sini bekerja dengan secara halal, tidak merugikan kalian. Dan banyak orang Indonesia yang bekerja di negara lain, kerja di kebun juga banyak. Di Jepang, di Korea, di Taiwan. Tapi mereka tidak mendapat komentar yang seperti kerja di Malaysia. Sebenarnya kalian itu kenapa? Ada apa? Iya kan? Kenapa kalau orang yang bekerja di Malaysia kalian komentari seperti itu? Pada faktanya di Indonesia sendiri untuk mencari pekerjaan, kalau orang-orang seperti saya hanya lulusan sekolah menengah saja, itu sangat sulit. Boleh dapat, cuman gajiannya cuma sekedar untuk makan 1 bulan saja. Dan untuk menabung itu agak sulit. Apalagi kalau di daerah saya ini tempatnya kurang maju. Dan tentu untuk upah kerjanya semakin rendah. Berbeda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia ini upah pekerjanya itu sama rata. Kamu mau di daerah terpencil, mau di daerah yang di kota besar, mau di daerah yang maju, disamaratakan. Buat para netizen yang suka komen toksik, apakah kalian bisa membantu para TKI di sini ketika pulang? Bisa memberikan nggak lapangan pekerjaan? Enggak kan? Pada faktanya sekarang di Indonesia, generasi Z atau sering disebut Gen Z, 10 juta menganggur, sekolah tidak, kerja tidak. Bayangkan. Dan kami yang bekerja di Malaysia sangat bersyukur mendapat pekerjaan di sini dan setiap bulannya gajian. Dan tentunya sekarang di Malaysia pun juga semakin sulit untuk bisa bekerja di negara Malaysia, tidak seperti dulu. Sekarang pun di Malaysia juga dibatasi untuk tenaga kerja asing tidak sesuka-sesukanya boleh masuk kerja di Malaysia, tidak seperti dulu lagi. Dan sekarang pun ditutup. Saya baru saja melihat videonya kemarin di pemberitaan TV nasional Malaysia. Jadi untuk stok tenaga kerja asing di Malaysia sementara ditutup dulu untuk tahun ini ya. Dan berikut mari kita dengarkan keluhan seorang TKI di Malaysia atau TKW, tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Dikomentari netizen seperti ini. Wah, ini benar-benar sangat disayangkan. Harusnya kalian itu respect dengan para tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di negara orang. Mereka ini pahlawan devisa, di mana tenaga dan hasil kerjanya ini juga sebagian disumbangkan untuk pendapatan negara. Paham atau tidak paham? Kalau mau kerja sawit, buat apa negeri orang, negeri sendiri banyak kerja kayak gini. Macam ini ya bang ya. Terus macam mana pulanya kok orang-orang yang ada 1, 2, 3 yang jual diri di sini. Kenapa harus ke sini bang? Di Indonesia banyak mah, tapi rumah kita pun ada. Sejauh ini perjalananku, nah itu mandor kami. Sejauh ini perjalananku sampai ke luar negeri, mau aku kerja macam ini. Seharusnya bersyukurlah masih mau kerja macam ini. Berarti memang betul-betul cari yang halal.
Oke. Sip. Kok mau Ya. aku di rumah mewah-mewah, mau aku. Banyak-banyak duitku. Ku ambil om-om itu, ku jamin mau sama aku. Boleh ku jamin mau sama aku. Dibayar mahal-mahal aku. Terus mana pilih abang itu? Dibayar aku mahal-mahal 1-2 malam. Atau kerja macam ini, mengeluarkan keringat hari-hari macam ini. Mana lebih bagus? Gila, bagus-bagus lah komennya. Orang kerja halal kok dimarah. Kok enggak. Cari modal untuk usaha mandiri. Jangan suka jadi kuli. Bodohlah kau yang komen itu. Wih, mau diribak babamu itu, dijujar mau. Sabar Mbak, sabar. Terus kok semua kita buka usaha sendiri, siapa yang mau beli? Oh Tuhan. Bersyukurlah kamu ada kuli, ada yang membeli jualan kamu itu, paham? Lagi kamu hina-hina pekerjaan orang. 5 pekerjaan yang songong, tai kucing kamu Aduh. itu songong. Yang pertama dibilang kedai runcit, kilang, baru kedai makan, kebun, baby sister. Terus mau kerja apa lagi pegawai? Mau jadi pegawai semua. Tak ada mengerjakannya itu. Kok nggak ada kulinya? Udah. Kamu pegawai pun kamu sekarang, kamu pegawainya kuli. Kamu pun kulinya, kamu pahamnya. Sombong, kafir lah. Lain dari sawit yang halal di Malaysia tak ada ke. Nah, inilah. Ini pun tak cocok ini komen macam ini. Lebih baguslah diam. Dengar dulu ya. Dipilihkan sama kamu kerja kantoran tapi nggak nyaman perasaan dan hati. Tapi dikasih kerja mencangkul di panas hari di titi. Tapi nyaman, aman, tentram. Mana kamu pilih? Kayak gitulah aku ini sekarang. Gitulah maksudnya. Bukan Mantap, karena Mbak. nggak ada bagian rumah yang membagi sama kita cantik-cantik. Banyak. Kilang pun banyak meminta kita. Tak nyaman hatiku di situ. Sini nyaman. Pokoknya duit datang yang halal. Semampai sama kerjaan kita. Gaji lebih besar. So apa lagi mau dipikiri? Ada-ada saja. Gagal lah, jangan hapus komenmu bang ya. Tak payah hapus, yang semalam itu dihapus dia komennya. Itu orang-orang apanya itu, orang-orang munafik. Ya. Jangan pernah menghina dengan pekerjaan seseorang. Lagian mbaknya ini juga bekerja di kebun, kerjanya halal, tidak menjual diri. Netizen ini kadang-kadang aneh. Sudah melakukan yang terbaik pun masih saja ngomentari hidup seseorang. Apakah kalian bisa membantu mbaknya untuk mendapatkan pekerjaan di rumah? Harusnya kalian itu merasa bangga, ya kan, kepada mbaknya yang rela jauh-jauh datang ke Malaysia, rela bekerja di kebun sawit, dan kerjaannya pun juga halal, bukan menjual diri. Ini malah netizen berkomentar yang bukan-bukan. Kenapa sih kalau orang kerja di Malaysia? Apa salahnya? Lantas kenapa kalian berkomentar toksik? Dan faktanya, kalau kita mencari kerja di negara sendiri, itu persyaratannya sangat sulit. Apalagi untuk lulusan sekolah yang menengah seperti saya juga ini. Mau ngelamar kilang pun harus beratur panjang. Mau kerja di pabrik atau di kilang, maksud saya seperti itu ya. Antrian atau tempat untuk pelamaran kerja tersebut itu harus menunggu waktu yang lama karena perlu diseleksi. Ya, faktornya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Dan seperti apa sulitnya lowongan pekerjaan di Indonesia. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Ini seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau masuk TNI, bos? Ini ngomong-ngomong, kerjanya sebagai apa ya? Mandiin jerapah, makanya harus tinggi. Emang di kita orang pendek gak perlu makan, gak butuh duit. Miris teman-teman ngelihatnya. Ya, ngelihat seleksi kerja di Indonesia itu mulai dari batas usia maksimal, tinggi badan, sampai minimal pendidikan sarjana. Yang bikin heboh kemarin malah Kemendikbud bilang kalau kuliah adalah pilihan. Udah biaya kuliah mahal, lulusan tingkat sekolah numpuk, sulitnya cari kerja. Mau gimana lagi? Nggak malu tuh diketawain HRD Jerman. Share pendapat kalian soal ini teman-teman. Info lowongan kerja. Penempatan Malaysia gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan Singapura gaji 10 juta minimal ijazah SMP. Penempatan Korea Selatan gaji 20 juta minimal ijazah SMA. Penempatan Amerika Serikat gaji 60 juta minimal ijazah SMA dan punya skill. Spesial informasi,
Penempatan negeri Konoha, persyaratan ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, STL, mampu mengendalikan api, air, udara, dan setara dengan avatar, memiliki kapak naga geni 212, berpenampilan menarik yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan, memiliki kedekatan batin dengan alam gaib, bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan, mampu mengendarai jet tempur, tank, kapal selam, dan tronton, berusia maksimal 35 tahun, berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa, gaji 2 juta, dipotong pajak, absen kasbon, dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu telah bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, akan mendapatkan reward yang setinggi-tingginya berupa pujian dan tanda terima kasih. Yaitu keputusan. Angel, jangel, penuhannya. Teman-teman, ada berita baru lagi nih. Selain daripada jajaran Kemendikbud yang bilang bahwa perkuliahan itu adalah kebutuhan tersier, ini ada berita lebih kocak lagi, kita baca ya. 10 juta Gen Z di RI nganggur. Wamenkeu khawatir setoran pajak jeblok. Aduh. Pak, Pak, yang nganggur 10 juta, Pak. Kenapa Bapak langsung kepikiran tuh ke pajak, Pak? Bapak kenapa nggak mikirin gitu? Gimana ya kehidupan mereka sehari-hari ya 10 juta orang Nah, itu? itu dia, Mbak. Pak, sesekali, Pak. Pikirin dulu, Pak. Pikirin pribadi mereka dulu ya. Nggak usah pemasukan negara dulu gitu, Pak. Ya ampun, Pak. Ya, wajar sih ya. Wakil Menkeu ya. Wakil Menteri Keuangan ya. Wajar sih mikirin penghasilan. Penghasilan dulu lah ya. Penghasilan pajak negara gitu ya. Nggak mikirin pribadi. Daripada 10 Gen Z ini. Mereka makan apa dan kebutuhan mereka itu dapat dari mana gitu ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Bener saya, Pak ya? Di pikiran saya kan, Pak, Bapak sebagai Wamenkeu, Bu Sri, kita ajak dulu lah Menteri Ketenagakerjaan nih. Ini kenapa ini ada 10 juta Gen Z nih yang menganggur. Ajak meeting ya kan. Tanya, Bu, ini kenapa ini 10 juta Gen Z nih yang sampai sekarang nggak bisa bekerja nih? Ini kemana nih lowongan-lowongan kerja di Indonesia nih? Saya kira gitu, Pak. Ini, Bu, kalau 10 juta Gen Z nggak kerja, mereka makan apa gitu kan ya. Baru tuh yang kedua, pajak dari situ lumayan. Gitu, Pak. Gitu kalau dari saya sih, Pak. Kalau ibaratnya saya gitu ya, saya berpikir ini berarti pekerjaan daripada Kementerian Ketenagakerjaan ini nggak beres nih, sampai 10 juta Gen Z ini nggak dapat pekerjaan ini, kenapa? Nah, baru deh, Pak, baru kita mikirin pajak, bener nggak, Pak? Siapa tahu omongan saya ini bisa jadi ide, Pak. Ya, Pak, saya mau serius sedikit ya. Kemarin saya pernah bahas tentang lowongan kerja sampai pada saat ini. Dan ada seorang tiktokers yang mengunggah bahwa di tempatnya di Serang, Banten sana, mereka kalau kerja itu harus bayar, Pak. Harus bayar calo, itu nominalnya nggak tanggung-tanggung, Pak. 5-40 juta, Pak. Dan mereka bilang hampir semua pabrik atau perusahaan yang ada di sana mintain uang calo atau apalah itu supaya mereka bisa masuk kerja. Ya, Pak, tolong, Pak, siapa tahu Bapak jadi rapat nih sama Kementerian Ketenagakerjaan ya, Pak. Nitip, Pak, nitip. Pada faktanya, di negara sendiri, untuk pekerjaan itu sangat sulit ya bagi orang yang berpendidikan menengah. Ilmunya pas-pasan. Ya, salah satunya kalau ingin mendapat penghasilan yang cukup, harus berani merantau ke negara orang. Dan kalian itu yang berkomentar toksik, janganlah suka merendahkan pekerjaan seorang TKI. Lebih-lebih kenapa sih?
kalau TKI di Malaysia? Apakah terlalu hina jika kita bekerja di Malaysia? Enggak juga kan? Dan mirisnya, kalau melamar pekerjaan di Indonesia itu lebih-lebih juga ada pungutan liarnya. Ini kan sangat disayangkan ya. Kita mau kerja, mau cari uang, malah dimintai uang duluan. Ini sering terjadi di negara kita loh. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Pesan saya, tak perlu merendahkan pekerjaan orang. Selagi dia kerja dengan cara halal, maka dari itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.